Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Saya senang kalian meluangkan waktu untuk menonton video kali ini, karena topik yang akan kita bahas sangat relevan bagi siapa saja yang baru saja merasakan kenaikan gaji, namun tetap merasa dompet selalu tipis. Pernah nggak sih, setelah mendapat bonus atau kenaikan gaji, kalian langsung membeli tas baru, upgrade smartphone, atau memesan makan malam di restoran mewah, tapi pada akhir bulan tetap harus menahan napas karena uang belum cukup? Itu bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah fenomena yang disebut lifestyle trap. Dalam video ini, saya akan mengurai apa itu lifestyle trap, mengapa ia menggerogoti keuangan kita, dan yang paling penting, saya akan membagikan 7 tanda yang menandakan kalian sedang terjebak di dalamnya, lengkap dengan satu langkah praktis untuk mengatasinya. Saya juga akan mengajak kalian menelusuri contoh nyata, mengidentifikasi risiko yang sering terlewat, serta memberikan cara mengukur apakah perubahan yang kalian lakukan sudah mulai menunjukkan hasil. Jadi, tetap di sini, siapkan catatan, dan mari kita mulai perjalanan mengembalikan kontrol atas keuangan pribadi. Kita mulai dengan memahami konteks masalah yang seringkali tersembunyi di balik rasa puas karena gaji bertambah. Pada dasarnya, kenaikan pendapatan seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat fondasi keuangan, menambah tabungan darurat, melunasi hutang, atau berinvestasi untuk masa depan. Namun, realita di lapangan sering berlawanan. Banyak orang yang setelah menerima gaji lebih tinggi, langsung menyesuaikan gaya hidup mereka tanpa menyadari bahwa pengeluaran kini ikut naik seiringnya. Akibatnya, meskipun nominal pendapatan meningkat, rasio pengeluaran terhadap pendapatan tetap tinggi, bahkan bisa melebihi sebelumnya. Hal ini menimbulkan perasaan bokek meski di slip gaji terlihat lebih tebal. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan psikologis, melainkan hasil dari kebiasaan konsumtif yang terprogram, yang seringkali dipicu oleh perbandingan sosial, iklan yang menawan, atau keinginan untuk menyambut peningkatan status secara instan. Jika tidak disadari, lifestyle trap dapat menggerogoti tabungan, menunda rencana keuangan jangka panjang, bahkan menjerumuskan ke dalam siklus hutang. Akar penyebab lifestyle trap dapat dilihat dari 3 sudut utama, psikologis, sosial, dan struktural. Dari sisi psikologis, otak manusia cenderung menilai kepuasan secara relatif. Ketika pendapatan naik, standar kepuasan pun naik, sehingga apa yang dulu dianggap cukup kini terasa kurang. Ini disebut hedonic adaptation, di mana kebahagiaan dari sebuah pembelian berkurang seiring waktu, memaksa kita mencari kepuasan baru lewat konsumsi yang lebih tinggi. Dari sisi sosial, lingkungan kerja, media sosial, dan lingkaran pertemanan sering menampilkan gaya hidup yang tampak lebih premium. Tekanan untuk tidak tertinggal atau untuk menunjukkan keberhasilan dapat memicu keputusan pembelian yang tidak direncanakan. Sementara itu, secara struktural, banyak perusahaan memberikan kenaikan gaji bersamaan dengan penawaran benefit atau bonus yang bersifat temporer, sehingga karyawan mengira uang tambahan itu permanen dan menyesuaikan pengeluaran secara permanen pula. Ketiga faktor ini bersinergi, menciptakan kondisi di mana pengeluaran naik seiring pendapatan, tanpa adanya perencanaan yang matang. Setelah mengidentifikasi akar penyebab, mari kita susun kerangka solusi yang dapat membantu menghentikan atau bahkan membalikan lifestyle trap. Kerangka ini terdiri dari 4 pilar utama: kesadaran, perencanaan, kontrol, dan evaluasi. Kesadaran dimulai dengan mengakui bahwa peningkatan pendapatan bukan otomatis berarti kebebasan finansial, melainkan sebuah sumber daya yang perlu dikelola. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan keuangan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta alokasi dana yang proporsional untuk kebutuhan, tabungan, dan investasi. Kontrol menuntut penerapan mekanisme pengendalian pengeluaran, misalnya dengan menetapkan batas bulanan untuk kategori tertentu atau menggunakan metode pay yourself first sebelum menghabiskan uang. Evaluasi menjadi tahap akhir yang memastikan semua langkah yang diambil memberikan hasil yang diharapkan. Disinilah kita mengukur apakah pengeluaran sudah stabil, tabungan meningkat, atau investasi berjalan sesuai rencana. Dengan 4 pilar ini, kita memiliki panduan yang terstruktur untuk mengatasi lifestyle trap secara menyeluruh. Beranjak ke bagian inti, mari kita bahas 7 tanda yang menandakan kalian sedang terperangkap dalam lifestyle trap, serta 1 langkah praktis yang dapat langsung diterapkan untuk masing-masing tanda. Tanda pertama muncul ketika pengeluaran rutin bulanan meningkat secara otomatis setelah kenaikan gaji. Misalnya, kalian mulai berlangganan layanan streaming tambahan, atau meningkatkan paket data seluler tanpa menilai kebutuhan sebenarnya. Langkah praktis untuk mengatasi hal ini adalah dengan meninjau semua tagihan bulanan secara detail, mencatat setiap layanan yang dibayar, dan menilai mana yang benar-benar memberikan nilai tambah. Jika tidak, matikan atau downgrade layanan tersebut dan alokasikan uang yang tersisa ke tabungan darurat. Tanda kedua terlihat ketika kalian mulai membeli barang-barang mewah yang sebelumnya hanya menjadi impian.
Contoh paling umum adalah upgrade smartphone ke model terbaru setiap kali ada rilis, atau membeli pakaian bermerek yang harganya jauh di atas kebutuhan. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menetapkan periode menunggu selama 30 hari sebelum melakukan pembelian bernilai tinggi. Selama periode ini, evaluasi apakah barang tersebut memang diperlukan atau hanya sekadar keinginan sesaat. Jika setelah menunggu masih terasa penting, barulah pertimbangkan pembelian, dan pastikan dana tersebut sudah dipisahkan dari dana rutin. Tanda ketiga muncul ketika frekuensi makan di luar atau mengunjungi kafe premium meningkat signifikan. Sebelumnya, kalian mungkin hanya makan di rumah atau sesekali makan di luar. Namun setelah gaji naik, makan siang di restoran mahal menjadi kebiasaan. Langkah praktis untuk mengurangi dampak ini adalah dengan menetapkan anggaran mingguan khusus untuk makan di luar, dan menggabungkannya dengan hari masak sendiri yang dijadwalkan secara rutin. Dengan cara ini, kalian tetap dapat menikmati makan di luar tanpa mengorbankan keuangan. Tanda keempat berkaitan dengan liburan atau perjalanan yang kini dipilih dengan standar yang lebih tinggi. Setelah mendapatkan kenaikan gaji, banyak orang memutuskan untuk berlibur ke destinasi internasional, menginap di hotel bintang 5, atau menggunakan layanan tur eksklusif. Untuk mengatasi hal ini, rencanakan liburan dengan prinsip budget-friendly luxury. Artinya, pilih destinasi yang menawarkan nilai tinggi dengan biaya yang wajar, manfaatkan promo atau paket early bird, dan alokasikan sebagian dana liburan ke tabungan khusus liburan yang sudah dipersiapkan sejak lama. Dengan perencanaan ini, liburan tetap menyenangkan tanpa mengganggu keseimbangan keuangan. Tanda kelima muncul ketika kalian menambah atau mengganti kendaraan pribadi. Misalnya, membeli mobil baru dengan fitur premium atau menyewa motor listrik yang biayanya lebih tinggi daripada kendaraan lama. Langkah yang dapat diambil adalah melakukan analisis total cost of ownership, yang meliputi harga beli, biaya perawatan, asuransi, bahan bakar, dan depresiasi. Jika total biaya tahunan melebihi kemampuan keuangan atau tidak memberikan manfaat signifikan dibandingkan kendaraan lama, pertimbangkan untuk menunda pembelian atau memilih opsi yang lebih ekonomis. Tanda keenam terlihat ketika tabungan atau investasi secara konsisten menurun atau bahkan stagnan meskipun pendapatan naik. Seringkali, orang menganggap bahwa peningkatan gaji otomatis menambah tabungan, padahal mereka malah mengalokasikan sebagian besar kenaikan tersebut untuk konsumsi. Solusi praktis di sini adalah menerapkan prinsip pay yourself first. Setiap kali gaji masuk, alokasikan persentase tetap, misalnya 30%, untuk tabungan dan investasi sebelum mengatur pengeluaran lain. Dengan cara ini, tabungan menjadi prioritas utama, bukan sisa setelah semua pengeluaran. Tanda ketujuh muncul ketika kalian merasa stres atau cemas setiap akhir bulan karena uang tidak cukup, meskipun pada slip gaji terlihat lebih tinggi. Rasa cemas ini seringkali merupakan sinyal bahwa pengeluaran sudah melampaui batas yang sehat. Untuk mengatasinya, buatlah budget buffer atau dana cadangan bulanan yang berfungsi sebagai penyangga ketika pengeluaran tak terduga muncul. Sisihkan persentase kecil, misalnya 5%, dari setiap gaji ke dalam akun terpisah yang hanya dapat diakses dalam keadaan darurat. Dengan adanya buffer, rasa cemas berkurang dan kontrol keuangan menjadi lebih stabil. Setelah memahami 7 tanda tersebut dan langkah praktisnya, mari kita lihat bagaimana penerapan nyata di kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang karyawan bernama Rina, berusia 30 tahun, yang baru saja mendapat kenaikan gaji sebesar 20%. Pada bulan pertama, Rina langsung memperbaharui paket data seluler menjadi unlimited, membeli tas kulit bermerek, dan memesan makan malam di restoran mewah setiap akhir pekan. Pada akhir bulan, ia menyadari bahwa saldo rekening hampir kosong, dan ia harus menunda pembayaran cicilan kredit. Rina kemudian memutuskan untuk meninjau kembali semua tagihan bulanan, menonaktifkan layanan streaming yang tidak terpakai, dan menunda pembelian tas hingga 3 bulan ke depan. Ia juga menetapkan batas mingguan untuk makan di luar, dan memindahkan 30% gajinya ke rekening tabungan sebelum menghabiskan sisanya. Selama 3 bulan berikutnya, Rina mencatat setiap pengeluaran dalam catatan harian, dan secara perlahan melihat saldo tabungan meningkat, sementara rasa cemasnya berkurang. Contoh ini menunjukkan bahwa dengan kesadaran dan tindakan konkret, lifestyle trap dapat dikendalikan bahkan setelah kenaikan gaji. Namun, tidak semua langkah berjalan mulus tanpa hambatan. Ada beberapa risiko umum yang sering muncul ketika seseorang mencoba mengubah pola konsumsi. Risiko pertama adalah keinginan untuk kembali ke pola lama karena tekanan sosial atau kebiasaan lama yang kuat. Untuk mengantisipasi hal ini, penting memiliki sistem dukungan, misalnya bergabung dengan komunitas keuangan pribadi atau berbagi tujuan dengan pasangan atau teman dekat. Risiko kedua adalah terlalu kaku dalam mengatur anggaran sehingga menimbulkan rasa frustrasi dan akhirnya menyerah. Solusinya adalah memberikan fleksibilitas dalam anggaran,
misalnya menyisakan pocket money yang dapat dipakai bebas tanpa harus melaporkan. Risiko ketiga adalah mengabaikan kebutuhan mendesak atau investasi penting demi menurunkan pengeluaran. Pastikan prioritas utama tetap pada tabungan darurat, asuransi, dan investasi jangka panjang sebelum memotong pengeluaran yang bersifat sekadar hiburan. Setelah mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, penting untuk memiliki cara mengukur apakah perubahan yang dilakukan sudah efektif. Salah satu cara sederhana adalah dengan membandingkan persentase pengeluaran terhadap pendapatan sebelum dan sesudah perubahan. Jika persentase pengeluaran menurun dan persentase tabungan meningkat, maka strategi sudah berhasil. Selain itu, perhatikan indikator psikologis. Apakah rasa cemas di akhir bulan berkurang? Apakah Anda dapat menutup kebutuhan tak terduga tanpa harus mengorbankan rencana keuangan? Catat semua perubahan selama 3 hingga 6 bulan, kemudian evaluasi kembali. Jika masih ada kebocoran, identifikasi kategori mana yang masih menguras dana, dan lakukan penyesuaian lebih lanjut. Evaluasi berkala ini membantu menjaga disiplin dan memastikan bahwa gaya hidup tetap sejalan dengan tujuan keuangan jangka panjang. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kalian semua untuk melakukan refleksi singkat. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda merasa gaji naik namun tetap harus menahan napas di akhir bulan? Apakah ada satu atau lebih tanda lifestyle trap yang sudah muncul dalam hidup Anda? Jika jawabannya ya, maka inilah saat yang tepat untuk mengambil langkah konkret. Mulailah dengan menuliskan semua pengeluaran selama 1 minggu, identifikasi mana yang termasuk dalam tanda-tanda yang telah dibahas, dan terapkan satu langkah praktis yang paling relevan untuk Anda. Ingat, mengendalikan gaya hidup bukan berarti menolak kenikmatan, melainkan menempatkan prioritas pada kebebasan finansial yang berkelanjutan. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah tentang tanda mana yang paling Anda rasakan, atau tantangan apa yang Anda hadapi dalam mengatur keuangan setelah kenaikan gaji. Saya sangat menantikan cerita Anda, karena berbagi pengalaman dapat menjadi motivasi bagi penonton lain. Terima kasih telah menonton. Semoga perjalanan keuangan Anda menjadi lebih terarah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mengelola keuangan, dan tetap semangat. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.